لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latiful khabir. Mujib da'watal mutarrin wa arhamad du'afa'i wal masakin. Subhanahu wa ta'ala al-hakimul qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa la nadhir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhul bashir an-nazir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma dama fariqin fil jannah wa fariqin fis sa'ir. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita membahas hadis al-majlisul arba'un fil hadisil arba'in. Majlis yang ke-40 fil hadisil arba'in, hadis ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Akhadha itu menepuk, mengambil. Maksudnya adalah Rasulullah menepuk bimangkibi, pundakku. Seperti halnya kawan dengan sahabatnya, tepuk pundaknya. Faqala, seraya berkata, kun fid dunya, kun jadilah kamu, fid dunya di dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka layaknya gharibun, seperti orang asing. Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang asing. Au abiri sabil, atau bagaikan ibnu sabil, pengembara. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala taqdir sabah. Dan Ibnu Umar melanjutkan, idza amsayta, ketika engkau masuk waktu sore, fala taqdiris sabah, maka kalian jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan ketika kalian masuk waktu pagi, fala taqdiril masa, kalian jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika, dan pergunakanlah, manfaatkanlah sebaik mungkin masa sehatmu, limaradika, untuk masa sakitmu. Wa min hayatika, dan masa hidupmu, limautika, untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jemaah sekalian, perlu kita ketahui, Nabi ini menginginkan kita betul-betul menyadari bahwasannya hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Ada masanya. Bahkan Rasul menyampaikan ka'annaka gharib, seperti orang asing, seperti tamu,
seperti Ibnu Sabil, seperti pengembara, seperti perantau yang keluarganya masih di kampung halaman, orang hanya sekedar lewat, Pak. Namanya kita orang tamu, itu nggak ada yang namanya tamu itu selamanya. Tamu itu cuman kalau dalam Islam dianjurkan hanya sampai berapa? 3 sampai 4 hari. Itu tamu, Pak. Dan itu pun 1 kali 24 jam harus lapor aparat setempat, RT atau RW. Dan selebihnya setelah 4 hari boleh silahkan angkat kaki, pamit, permisi untuk meninggalkan lokasi. Harus tahu diri, jangan tamu ngenggong kelamaan sehingga betah. Menginap di rumah orang kok betah, malah dibuat kesempatan. Enggak, Rasul menganjurkan hidup kita ini seperti tamu, pengembara, waktunya hanya sebentar saja, Pak. Kita yang dulu masih kecil, kita masih ingat ketika kita masih dalam buayan orang tua kita, masa kecil kita, tiba-tiba sekarang sudah dewasa. Ya bukan tiba-tiba sebenarnya, dirasa kita sekarang sudah berumah tangga, sudah menjadi orang tua. Anak-anak kita yang kemarin masih kecil sekarang sudah tumbuh dewasa. Cepat sekali perputaran kehidupan dunia ini, Pak. Waktunya dunia sekarang dirasa makin cepat. Sekarang sudah pagi lagi saja, bentar lagi siang, sore, malam, pagi lagi. Begitu terus, semakin hari semakin berasa lebih cepat dari waktu-waktu biasanya. Apalagi kalau biasanya kalau orang hari Jumat itu rasanya kok cepat banget waktunya, nggak kayak biasanya. Padahal sama. Tapi waktu dunia itu begitu cepat memang. Makanya Rasul bilang begitu, abiri sabil, kalian ini pengembara. Kalaupun mampir rest area kah, kemana kah, mau rebahan sebentar aja. Artinya kenapa? Bahwasanya kita menyadari betul bahwasanya ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Alam dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Karena sebenarnya manusia itu makhluk surgawi awalnya. Kemudian dijadikan pengembara di sini, mengelola transmigran kita, beranak pinak bahasanya lah. Kemudian nanti kita akan kembali lagi. Kita masih punya kampung halaman yang sesungguhnya. Nah, dilanjutkan, idza amsaita, ketika sudah masuk waktu sore, fala tangtadirus sobah, jangan kalian menunggu waktu pagi. Artinya kenapa? Saking cepatnya waktu itu kehidupan kita di dunia, ketika kita sudah masuk waktu sore, kita jangan nunggu paginya. Maksudnya adalah belum tentu kita usia kita sampai pagi. Jangan menunda-nunda satu amalan sehingga kita ketika masuk waktu sore, besok pagi sajalah. Kebaikan selagi kita bisa kita lakukan secepat mungkin, jangan nunggu nanti. Karena belum tentu pagi hari ini, nanti umur kita masih sampai sore, nggak ada yang tahu, Pak. Wah, saya masih sehat kok, masih seger. Berapa banyak orang yang mati tanpa sakit terlebih dahulu. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa adanya penyakit yang dia derita. Makanya kan kita banyak yang kaget tuh ketika ada saudara kita, teman kita beneran meninggal. Ya Allah, padahal baru chattingan sama saya, masih ngobrol semalam, pagi tadi masih ketemu, sore masih ngobrol, kita masih ketemu. Dan begitu terus. Sakit apa, berapa lama matinya, meninggalnya kenapa, dan lain sebagainya. Kita ini nggak tahu nih nanti kehidupan kita, kematian kita akan seperti apa. Makanya Rasul bilang kalau masuk waktu pagi jangan menunda-nunda sampai waktu sore.
Kalau masuk waktu sore, jangan menunda sampai waktu pagi. Usia kita itu antara pagi dan sore, sore dan pagi. Nggak lebih daripada itu. Maka oleh karena itu, wa khudh min sihatika, manfaatkan sebaik mungkin masa sehatmu, lima rodika, untuk menghadapi masa sakitmu. Kita sekarang dirasa masih sehat, tapi silahkan cek lagi kondisi kita. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, semakin hari semakin berkurang. Dulu bisa lari kencang, sekarang udah tidak lagi. Dulu bisa jalan berapa kilometer, sekarang enggak lagi. Dulu kita bisa mengerjakan sesuatu yang berat, sekarang enggak lagi. Sudah makin hari makin rapuh, Pak. Makin hari makin lemah. Pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua panca indera kita semakin hari semakin melemah. Rasul menyampaikan demikian, wa khudh min sihatika. Untuk apa? Sehat kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena nanti ada masanya kita akan sakit. Baru nanti dirasa, ya, kalau udah sakit, ya Allah, sembuhnya udah mulai susah. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan sebaik mungkin masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini banyak orang yang hidup lupa mati. Dia ingat hidup, betah mempertahankan kehidupan, tapi lupa akan kematian. Padahal yang namanya malaikat maut itu memanggil-manggil kita setiap hari, Pak, setiap saat memanggil kita. Nunggu perintah, komando, jalankan tugas dari Allah. Israel panggil, siap ya Allah. Itu aja. Iya, sehari semalam 70 kali manggil-manggil kita. Nunggu kapan nih perintah buat nyabut si Amin nih. Ditunggu begitu terus. Saya perintahnya di sini. Siaga, Pak. Siaga tinggal jemput kita, tinggal nunggu komando, laksanakan. Selesai urusan kita. Mau bagaimanapun caranya, mau sakit dulu kah, mau enggak dulu kah, mau habis olahraga kah, mau enggak olahraga kah, mau lagi tiduran kah, mau habis makan kah, semua bisa. Nah, ini jamaah sekalian, nah Rasul menyampaikan demikian, kun fid dunya ka'annaka gharib, tadi aila tarkanu ilaiha wala tatma'inna fiha. Jangan kita merasa bahwasanya dunia ini menjadi tempat singgah kita dan menjadi hak milik. Enggak. Selamanya dunia ini tidak akan di SHM-kan atas nama kita. Tidak akan disertifikatkan atas nama kita. Wala tatma'innu fiha, dan jangan betah, jangan terlalu nyaman. Nanti kalau sudah terlalu nyaman, biasanya suka nggak mau kehilangan. Terlalu cinta sama istri, nggak mau kehilangan istri. Terlalu cinta sama anak, nggak mau kehilangan anak. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dengan pikiran pendeknya, dia ketika ditinggalkan pasangannya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika ditimpa masalah kehidupan, dia putus asa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena saking cintanya, saking cinta sama istri, nggak mau kehilangan istri. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Ketika dia sudah pisah, istrinya mau menikah lagi, akhirnya apa? Istri dan pasangan barunya dibunuh karena nggak terima. Saking cintanya, nggak mau dikhianati dan lain sebagainya. Nggak begitu, konsep dunia nggak begitu, Pak. Saking cintanya sama anak, kehilangan anak seperti kehilangan segalanya. Memang kita belum ngerasain, dan mudah-mudahan nggak ngerasain sakitnya seperti apa. Tapi kita harus menyadari betul bahwasanya mereka bukan milik kita, Pak. Istri bukan milik kita. Jangan merasa sepenuhnya 100% dia milik saya, dalam penguasaan saya. Enggak, anak pun sama. Anak kita ikhtiarin, Pak. Masukin sekolah terbaik, masukkan tempat ngaji terbaik, didik dengan terbaik, carikan nafkah terbaik. Selebihnya doakan terbaik, pasrahkan semua sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan anak-anak saya titipan ini kepada Engkau sebagai pemiliknya. Saya sudah ngedidik maksimal, nyari nafkah maksimal,
silahkan monggo didik dengan cara jenengan ya Allah. Nanti diarahkan oleh Allah. Jemaah sekalian, Kajula karkanu ilaiha wa la tatma'inna fiha li'annaka ala janahi safar minha ila waqtan iqamatika wa huwal akhirah. Kenapa jangan merasa nyaman, jangan merasa betah? Li'annaka ala janahi safar, karena kalian ini dalam perjalanan, hanya mampir singgah sebentar minha ila waqtan iqamatika wa huwal akhirah, untuk perjalanan berikutnya menuju perjalanan abadi akhirat. Kita ini dari mulai lahir di dunia, finishnya nanti kematian adalah menuju akhirat. Kal gharib la yastaqiru fi daril ghurbah wa la yaskanu ilaiha bal yazalum mushtaqun ila li watanihi wa aziman. Jadi selama perjalanan menuju kematian, menuju akhirat ini, kalau gharib, kita ya hanya sekedar lewat-lewat saja sebentar, singgah di masjid, sholat, kemudian pergi lagi dengan kendaraan kita. Singgah ke saudara sebentar, kemudian pergi lagi. Singgah ke tempat, ke kantor, kemudian pergi lagi. Singgah kemana kita mau, kemudian lanjut perjalanan lagi, lanjut perjalanan lagi. Tapi yang disinggahi adalah tempat-tempat terbaiknya, masjidmu, sholat, dan semua diniatkan ibadah semuanya. Fi daril ghurbah, ini adalah tempat yang asing buat kita. La yaskunu ilaiha, jangan menetap di situ. Bal yazalu mushtaqan li watanihi aziman, bahkan akan tetapi diusahakan untuk dalam perjalanan kita menanti kapan saya sampai ke akhirat. Bekalnya maksimalkan. Demikian yang Rasul maksud. Karena kita ala safari ilahi, kita sedang menuju perjalanan menuju akhirat. Qaluhu abir sabil ay jaiz tariqul musafir yamurru fi tariqi sarifan kullu azmihi wa qasdihi ila bulughi maqsadihi. Dan setiap perbekalan yang kita bawa ini kita maksimalkan agar supaya apa? Agar sampai ke tujuan. Kita kalau kemana-mana tentu ngitung perjalanannya. Dari sini ke kampung halaman, berapa ongkos yang harus dikeluarkan, berapa biaya untuk kendaraan, biaya untuk bahan bakarnya, biaya selama perjalanan untuk konsumsi kita, biaya selama di sana kita hidup berapa hari, misalkan 1 pekan misalkan di sana, dan berapa biaya yang harus ditinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita maksimalkan. Jadi nanti kalau kita di akhirat, sholat saya akan saya persiapkan dengan baik, puasa saya akan saya siapkan puasa yang terbaik, ibadah saya yang lainnya akan saya persiapkan dengan terbaik. Bahkan nanti sepeninggal saya sudah menyiapkan anak-anak generasi yang terbaik, sehingga saya tidak meninggalkan anak-anak yang lemah imannya, lemah ngajinya, lemah belajarnya. Mereka kuat semangat untuk menghadapi kehidupan dan menuju kehidupan yang abadi sama dengan kita. Wa qad jaa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ibni Umar radhiyallahu anhu kun fid dunya kana gharib aw abir sabil wa dan nafsaka fil maut wa idza asbahta nafsaka fala tahuddusuka bil masa wa idza amsayta fala tahdusuka bis sabah fala tahdusuha bis sabah wa khudh min syadika li sawqamik wa min syabab. Ini dalam kesempatan lain, riwayat yang lain hampir dengan redaksi yang sama, tapi Rasul menambahkan sedikit kalimat. Wa khudh min sihatika li saqamika, dan persiapkanlah masa sehatmu, pergunakanlah dengan baik sebelum masa sakitmu, dan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa min faragika li syughlika, dan masa luangmu sebelum masuk waktu masa sibukmu. Wa min ghinaka, dan masa kayamu sebelum datang fakirmu. Nah, ketika masa luang waktu ini, Rasul menyampaikan ada 2 nikmat yang harus kalian syukuri, tapi sering tanpa kita sadari adalah 1, waktu, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat ini kita tanpa sadari karena kita sekarang sudah mulai berasa, sudah mulai gampang capek, mulai gampang sakit, mulai gampang lemah, dan lain sebagainya. Kita sadar, oh iya ya Allah, kemarin saya banyak mengkonsumsi ini, nggak saya rem. Kemarin saya begini, nggak saya perhatikan.
Ternyata sekarang efeknya demikian, akibatnya demikian. Dan waktu luang kita sering kita manfaatkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya bagaimana? Kita seringkali menyia-nyiakan waktu kita yang harusnya waktu untuk ibadah kita sia-siakan. Kenapa? Kita belum menyadari betul. Wa min ghinaka li faqrika, dan terkadang masa kita memiliki sesuatu kita tidak manfaatkan dengan baik. Investasi kita terbaik dalam wujud yang sempurna adalah investasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Investasi umur kita asuransikan kepada Allah. Ya Allah, saya asuransikan umur ini kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Gunakan dengan baik dengan ibadah, semuanya niat ibadah. Nanti asuransinya langsung sama Allah, digaransi. Harta untuk sedekah ini dan lain sebagainya, maka itu investasi kita. Anak juga sama. Makanya orang-orang zaman dulu itu Pak, terutama di zaman para nabi itu, kita ingat Quran surah Ali Imran, keluarga Imran itu adalah keluarga terbaik pada masanya, dan sampai bilang inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Saya nazarkan, sampai nazar, anak saya ini ketika lahir nanti, bahasa ininya adalah saya nanti anak ini saya persiapkan khusus untuk menjadi anak yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dinazarkan begitu loh. Jadi sampai anak ini dipersiapkan, dibikinkan satu musola, satu aula, satu musola, yang anak ini khusus nanti ya Allah, ini saya serahkan anak saya untuk Engkau agar dijadikan sebagai anak yang ahli ibadah, nggak kenal maksiat, bahkan nggak keluar dari ruangan itu. Saking dinazarkan untuk Allah tuh begitu. Ternyata qadarullah, keluarga Imran ini yang lahir bukan laki-laki, lahirlah ibu Maryam, tapi perempuan ya Allah. Perempuan kan nggak sama dengan laki-laki, tapi karena sudah nazar, betul Pak, makanya ibu Maryam itu dari kecil hampir nggak pernah melihat orang asing, hanya melihat pamannya Zakaria dan keluarga, hanya yang mahram-mahramnya saja. Di luar mahramnya dia hanya beribadah maksimal full di situ 1 kali 24 jam. Makanya luar biasa jadinya, sampai kemudian dipilih oleh Allah untuk memiliki seorang putra tanpa sekalipun tersentuh oleh laki-laki. Dan di mihrabnya ini, itu setiap saat waktunya jam makan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Zakaria ketika setiap kali nengok untuk ngirimin makanan, itu selalu mendapatkan makanan yang istimewa di situ. Maryam dari mana ini? Dari Allah. Jaminan dari Allah. Ini secara teori demikian, bahwasanya siapapun yang betul-betul memanfaatkan waktunya maksimal untuk Allah, all out untuk Allah, yakin kalau untuk urusan kelaparan makan dijamin oleh Allah. Tapi kalau pengen punya rumah, punya kendaraan, ya keluar rumah kerja. Bahasanya gitu. Tapi sekarang banyak kok usaha-usaha tanpa keluar rumah. Nah ini jamaah sekalian. Nah itu Rasul menambahkan demikian. Wa min hayatika liwafatika, bahasanya diperhalus lagi. Dan persiapkanlah, manfaatkanlah dengan baik masa hidupmu sebelum datang masa wafatmu. Fa innaka la tadri masmuka ghadan, karena sungguhnya engkau tidak akan pernah tahu siapa namamu besok. Dulu kita dipanggil adik, kemudian dipanggil mas, abang, kemudian dipanggil bapak, kemudian dipanggil kakek, panggil buyut, eyang lah, eyang, buyut. Kemudian nanti kita bisa saja besok atau lusa nama kita, gelar kita berganti menjadi almarhum, almarhumah. Sampai Rasul bilang masmuka ghadan fa innaka la tadri masmuka ghadan, karena sungguhnya engkau tidak akan pernah tahu namamu besok ini sudah berganti menjadi apa lagi. Dulu dipanggil nama adik, abang, emas, bapak, kakek, om, kemudian menjadi buyut, kemudian menjadi almarhum, almarhumah.
Kita nggak akan pernah tahu. Bisa jadi almarhumah ini banyak sekali orang yang meninggal masa muda, meninggal waktu parubaya, meninggal masa tua dan lain sebagainya. Qila Allah ta'ala ila nabi minal anbiya alaihi wassalatu wassalam, in aradta liqa'i ghadan fi khatiril qudsi fakun fid dunya ghariban mahzunan mustawhishan qattayr al-wahdani alladhi fil ardi wal ghaffar wa ya'kulu min ru'usil ashjar fa idza kana al-lail awa ila wakrihi fala yaghtarru ahad bil baqa'i fi darid dunya. Ada satu wahyu yang Allah turunkan, ini sebagai closing penutupan pagi hari ini. Satu wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi, ini bunyinya begini, Pak. In aradta liqa'i ghadan fi khatiratil qudsi. Ketika engkau nanti pengen menjumpai saya besok fi khatiratil qudsi, di singgasana bahasanya gitu. Kalau suatu saat nanti kalian pengen menjumpai saya di tempat saya gitu bahasanya, Allah bahasanya Khatirul Qudsi itu tempat istimewa untuk Allah, kerajaan ya. Maka fakun fid dunya ghariban, maka jadilah kalian di dunia ini sadar betul bahwa kita adalah seorang pengembara. Mahzunan, yang dipenuhi dengan rasa gelisah kapan saya sampai lokasi, sampai tempat tujuan saya akhirat. Mustauhisan, dan dipenuhi dengan rasa kerinduan dan kegalauan akan bahwasanya hidup di dunia saya pengembara, saya nggak boleh di sini selamanya, menyadari betul saya nggak bisa di sini selamanya. Kapan saatnya saya punya bekal, saya akan pulang ke kampung halaman saya, memiliki kerinduan yang dalam dengan kehidupan akhirat. Tuh, jadi kalau orang pengen ketemu dengan Allah nanti oleh Allah SWT, disuruh sadar betul kita sebagai pengembara yang memiliki kerinduan, kegelisahan, kegalauan, kapan sampainya saya ke negeri akhirat. Rindu kematian juga berarti, Pak. Artinya kalau sudah rindu, mempersiapkan yang segala sesuatunya. Kita memenuhi orang, mau menjumpai orang yang kita cinta, baik itu istri, anak, orang tua, tentu kita persiapkan bekalnya maksimal. Nggak asal ketemu. Qattayr al-wahdani alladhi fil ardi, layaknya seperti burung, sampai diibaratkan seperti burung itu, Pak. Burung yang hidupnya sendiri ataupun yang berkoloni, alladhi fil ardi, yang kehidupannya di dunia ini, wal ghafar wa ya'kulu min ru'usil ashjar, yang pagi pergi untuk cari makan, sore kembali ke tempatnya atau ke sarangnya. Begitu aja udah. Burung itu nggak pernah yang namanya nyari makan terus kemudian dia bawa banyak-banyak untuk bawa pulang, itu nggak pernah. Biasanya burung yang bawa pulang itu yang punya keluarga, dan sekedarnya hanya taruh di lehernya, di tenggorokannya, segitu-gitunya. Meskipun sayapnya kuat, dia tidak akan menaruh di sayapnya makanan yang dia cari di ujung pohon, di tangkai-tangkai pohon itu. Dia cari sekuatnya, dia bawa pulang untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan kemudian begitu terus perjalanannya, pagi sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, dan tidak pernah menumpuk-numpuknya di sarangnya. Qattayr al-wahdani alladhi fil ardi wal ghafar wa ya'kulu min ru'usil ashjar fa idza kana al-lail, ketika sudah masuk waktu sore, dia kembali ila wikrihi, sampai ke sarangnya. Begitu perjalanan hidupnya. Burung pun sampai diibaratkan seperti burung yang mencari bekal secukupnya tanpa berlebih-lebihan, sekuat tenggorokannya saja. Mereka itu kalau makan, Pak, itu benar-benar kita ini kalah sama binatang, Pak. Binatang ini makan, kalau yang biji-bijian makan biji-bijian,
Kalau yang makannya ya biji buah-buah itu, kalau yang makannya daging ya udah makan daging. Sudah porsi-porsinya sudah ada, Pak. Burung pemakan biji, pemakan buah tidak akan makan daging, Pak. Burung dan binatang pemakan daging dia tidak akan makan buah. Tapi manusia ini luar biasa, bisa dibilang bahasanya rakusnya luar biasa. Ya buah, ya daging, bahkan makhluk pemakan buah, pemakan daging masih kita makan juga. Nah kehidupannya nanti Allah ibaratkan seperti burung tadi yang hidup sendiri. Dia pergi pagi mencari makan, kemudian sore pulang ke sarangnya istirahat untuk besok pagi lagi. Kehidupannya sehat, Pak. Makanya burung itu, binatang itu jarang ada yang sakit tanpa sebab seperti berkelahi, jatuh dan lain sebagainya. Hidupnya sehat dan dia akan selalu kembali ke sarangnya. Hewan-hewan itu biasanya ada migrasi beberapa bulan, ada yang berapa tahun itu migrasi, tapi dia pasti akan kembali lagi ke tempatnya. Dan rata-rata binatang apapun termasuk burung, dia akan menempuh perjalanan puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan kilo, tapi suatu saat dia pasti akan kembali lagi ke tempatnya. Itu nih tadi dari ibaratnya dari cara dia mencari nafkah di dunia itu. Kemudian bagaimana mereka juga bermigrasi itu juga mereka menjadi musafir dan mereka pasti akan kembali. Sama dengan ikan-ikan apa tuh yang ikan tuna atau bukan ikan tuna, yang ikan mahal itu apa sih? Ikan mahal itu salmon, itu juga sama migrasi, Pak. Makanya di tengah migrasi, tengah pengembaraannya, kalau dia ketemunya beruang, habis dia. Sama kita di dunia, tapi dia mampu bahkan melewati migrasinya itu bukan turun, mereka migrasinya melawan arus, biasanya untuk memperbarui kehidupan dan lain sebagainya. Nah ini jamaah sekalian, penting sekali untuk menyadari bahwasannya kehidupan kita di dunia ini bukan untuk selamanya, tidak selamanya sehat, tidak selamanya mudah, tidak selamanya enak, tidak selamanya luang, dan masih banyak waktu dan kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Fala yaltaru ahadun bil baqa'i fi dari dunia. Jangan kalian merasa bahwa kita di sini semuanya akan kekal. Fa innal hayat fiha, karena sungguhnya kehidupan ini boleh di dunia disebut dengan kehidupan, tapi fil haqiqat, dalam hakikatnya, kaziyarati dhaifin au sahabati saifin. Layaknya kita di sini, hakikatnya kehidupan dunia adalah seperti kita ziarah kunjungan tamu, au sahabati saifin, atau kita hanya sekedar lewat, mampir, kunjungan, ataupun hanya sekedar kita untuk bahkan numpang kita minum atau makan saja. Hakikatnya demikian, karena saking sebentarnya. Baik jamaah sekalian, kiranya ini pagi hari ini hadis ke-40 di majlis yang ke-40 riwayat Imam Bukhari dalam kitab Majalisus Saniyah. Boleh nanti kita renungkan kehidupan kita ini sudah sejauh apa, sebanyak apa bekal yang akan kita persiapkan untuk kembali ke kampung halaman kita. Kita yang kembali duluan kah? Atau istri kita yang kembali duluan kah? Atau anak-anak kita yang kembali duluan kah? Itu biar Allah yang ngatur semuanya. Yang penting tugas kita adalah menyiapkan bekal sebaik-baiknya agar cukup perjalanan kita sampai di jalan lancar, sampai perjalanan pulang kampung masih membawa banyak bekal, sehingga ketika nanti kita ditanyakan oleh Allah, dihabiskan untuk apa umurmu, untuk apa waktumu,
keluargamu dan lain sebagainya, kita bisa menjawab, sudah saya manfaatkan sebaik-baiknya di jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, kurang lebih mohon maaf, dan kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling maafkan kalau ada salah-salah kekurangan yang disampaikan oleh saya pribadi dan adanya jamaah, kita saling memaafkan, saling memaklumi, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridha lillahi binas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.